Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM C01241100 dari kelas B kelompok 4 histologi. Jadi saya akan menjelaskan video garis histologi tentang tulang dan tulang rawan. Jadi saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Yang pertama itu ada tulang rawan hialin dengan sediaan trakea pewarnaan He. Terdapat 11 struktur. Yang pertama itu ada prikondrium yang ini sampai di sini. Terus terdapat juga kondriumnya yang bagian yang ini sampai di sini. Terus ada lapisan fibrosanya yang bagian ininya. Terus terdapat sel fibroblasnya, yaitu yang ininya. Terus terdapat lapisan kondrogeniknya itu yang bagian ini, yang pinggir-pinggiran yang warna pinknya. Terus terdapat sel kondroblasnya itu yang bagian ini yang melekat pada yang samping warna pinknya, yang ini yang bulat ini. Terus ada kondrositnya itu yang ini. Kondrositnya itu yang ini. Kita lingkari yang bagian sampingnya. Terus ada lakuna itu yang ininya, yang ini, yang putih-putih ini. Terus terdapat sel isogen itu yang dua, yang dua melekat. Ini atau ini? Yang ini. Oke. Terus terdapat matris teritorial dan matris interteritorial. Matris teritorial itu yang ini, yang berada di antara kondrosit atau lakunanya. Terus terdapat matris interteritorial, ya, yang ini bisa yang ini atau yang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang rawan elastis dengan sediaan epiglotis dengan pewarnaan He. Jadi yang pertama itu ada prikondriumnya itu yang ini sampai di sini. Terus terdapat kondriumnya juga, yang ini sampai sini atau yang ini sampai sini. Terus terdapat lapisan fibrosanya itu yang bagian ininya. Terus ada sel fibroblasnya itu yang bagian ininya. Terus ada lapisan kondrogeniknya itu ada di bagian ini, yang pinggir-pinggirannya yang warna pink ini. Terus terdapat sel kodroblas itu yang ini, atau ini. Terus terdapat lakunanya juga. Lakuna itu yang putih-putih ini. Terus ada sel isogen itu yang ini, yang bagian ini yang dua ini. Terus terdapat matriksnya juga. Matriks itu yang bagian ini. Oke, atau bagian salah-salahnya. Dan terdapat kondrium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fibrokartilago dengan sediaan intervertebralis dengan pewarnaan He. Jadi yang pertama itu ada kondriumnya. Kondriumnya itu yang bagian ini sampai di sini. Terus ada sel isogennya itu tidak kentara, tapi yang dua yang melekat itu, yang ini
bagian sini. Terus terdapat kondrosit itu yang bagian ininya. Terus terdapat serat kolagen itu yang bagian ininya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang potongan melintang dengan sediaan tulang pewarnaan Charmol staining. Jadi saya akan menjelaskan strukturnya. Jadi yang pertama itu ada sistem Havers. Sistem Havers itu yang bagian ini. Terus ada kanalis Havers. Kanalis Havers itu yang berada di dalam sistem Havers. Terus terdapat juga lamel konsentris. Lamel konsentris itu yang berada di antara lakuna-lakuna. Terus terdapat lakuna juga. Yang lakuna itulah yang memperantarai lamel konsentris. Ini yang hitam-hitam, yang agak kecil-kecil. Terus terdapat kanalikuli. Kanalikuli itu yang bagian ini, yang di antaranya. Terus terdapat kanalis Volkmann. Kanalis Volkmann itu yang ini. Yang ini. Nih. Jadi terakhir itu ada lamel interstisial. Lamel interstisial itu yang tidak berada di dalam sistem Havers yang ini. Bisa yang ini atau bisa yang ini. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kartilago hialin, kartilago elastis, dan fibrokartilago. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 struktur. Jadi yang pertama itu ada kartilago hialin. Jadi kartilago hialin ini, matriks kartilago hialin mengandung serat kolagen tipe 2 yang halus, memiliki tampilan yang transparan dan homogen. Sedangkan kartilago elastis ini memiliki serat kolagen tipe 2. Serat kolagen tipe 2 kartilago elastis memiliki banyak serat elastis di dalam matriksnya. Sedangkan fibrokartilago ini memiliki serat kolagen tipe 1 yang dominan sehingga terlihat lebih tebal dan kasar. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu kalau kartilago hialin itu ciri-cirinya itu permukaannya halus dan tahan terhadap tekanan. Sedangkan kartilago elastis itu ciri-cirinya bersifat lentur. Sedangkan fibrokartilago itu ciri-cirinya itu sangat kuat dan tahan terhadap tekanan yang besar karena perpaduan antara jaringan kartilago dan jaringan ikat padat. Itulah kenapa jaringan kartilago lebih tahan terhadap tekanan. Selanjutnya itu lokasi jaringan kartilago hialin itu dapat ditemukan di ujung-ujung atas tulang, bagian tulang atas. Selanjutnya ini kartilago elastis itu dapat ditemukan di daun telinga atau epiglotis. Sedangkan fibrokartilago itu dapat ditemukan di antara diskus intervertebralis dan meniskus lutut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri zona pada pertulangan enkontral. Jadi baik, yang pertama itu ada zona istirahat. Kenapa dinamakan zona istirahat? Karena sudah tidak ada aktivitas sel, yang berarti sel kondroblast tersebar tampak sebagai titik-titik kecil seperti ini. Selanjutnya itu ada zona proliferasi, yaitu zona kedua, yang bagian ininya itu
sudah terjadi proses proliferasi. Sel kondroblast sudah mulai membelah tersusun dalam satu barisan seperti uang koin seperti ini. Selanjutnya itu ada sel maturasi atau sel pematangan. Jadi sel ini sudah mengalami pematangan menjadi sel kondrosit. Bentuk selnya itu lebih bulat dan besar karena sudah matur atau sudah matang. Jadi selanjutnya itu yang bagian agak gelap ini disebut sebagai zona kalsifikasi. Zona kalsifikasi ini yaitu sel kondrosit terperangkap dan mati dibersihkan oleh osteoklas atau sel kondrosit. Ada proses klasifikasi yang ditandai dengan munculnya endapan kristal hidrogen apatit seperti ini. Selanjutnya itu ada zona osifikasi. Zona osifikasi ini sel kondrosit digantikan dengan sel osteoblast. Jadi sudah ada penetrasi atau vaskular, yaitu pembuluh darah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tulang dan tulang rawan. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.